Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go. Itu mungkin hal yang baik, mengingat itu akan menjadi ide yang buruk untuk menarik perhatian dari entitas yang lebih kuat lebih dalam di surga gantung. Dan fakta bahwa dia telah membantai Mammoth Dharma Surga sudah cukup untuk memberinya pangkat Pangeran Agung. Beberapa hari kemudian, berita kemenangan telah menyebar ke seluruh istana kekaisaran, yang sudah ramai dengan antisipasi. Telah diketahui untuk beberapa waktu bahwa Kaisar Surga Titan berada dalam posisi yang genting, dan hanya sedikit orang yang memiliki kesan yang baik tentang istana karena itu. Beberapa orang yang menduduki daerah perbatasan, bahkan beberapa orang tua, sedang bersiap untuk runtuhnya dunia abadi mereka. Tapi pertempuran ini mengubah segalanya. Tiba-tiba, semua orang merasa seolah-olah esensi dunia mereka berdenyut dengan kehidupan dan bahwa dinasti akan memasuki tahap baru revitalisasi. Akhirnya tampaknya ada harapan untuk rumah kekaisaran. Putri Jadeval membawa kembali banyak jarahan dari surga gantung, serta sejumlah besar tentara iblis tawanan. Penguasa surga, Kaisar dunia abadi yang sebenarnya, akhirnya akan mulai mengadakan sidang pengadilan dan merekrut menteri dan pejabat baru lagi. Lonceng berdentang di seluruh kota kekaisaran. Yang Qi mengikuti Putri Jadeval dan beberapa petingginya untuk menerima hadiah atas layanan yang telah mereka lakukan. Ini adalah pertama kalinya Yang Qi benar-benar menghadiri pengadilan, dan dia segera dikejutkan oleh penjaga yang tak terhitung jumlahnya di mana-mana, beberapa berdiri dengan bangga di tempat terbuka, yang lain bersembunyi di bayang-bayang. Istana ini adalah tempat yang paling penuh teka-teki dan misterius di semua negeri, dan tempat tinggal semua orang penting. Konon, Yang Qi jauh lebih kuat daripada dia di masa lalu, dan bahkan bisa mengalahkan orang-orang tua jika dia harus. Dan jika dia memanggil pasukan iblis-iblis, dia bisa melepaskan lebih banyak lagi kekuatan yang menggoncangkan bumi. Namun, tidak perlu untuk itu, karena dia akan diangkat sebagai Pangeran Agung, yang merupakan kehormatan yang sangat besar. Sampai sekarang, rencananya untuk akhirnya mengambil alih Titan Emperor Heaven sepertinya tidak akan terlalu sulit untuk dicapai sama sekali. Saat mereka berjalan, Putri Jadeval menggunakan kehendak ilahi untuk berbicara langsung ke dalam pikiran Yang Qi. Titan Dragongward, sebagai anggota klan kekaisaran, Anda memenuhi syarat untuk dipromosikan dalam dinasti. Berkat layanan yang Anda berikan dengan membunuh Mammoth Dharma Surga, saya mengajukan permohonan agar Anda diangkat sebagai Pangeran Agung. Saya akan mengatakan ada 80 hingga 90% kemungkinan mereka akan menyetujui permintaan itu. Terima kasih banyak, Putri. Aku pasti akan bekerja keras untuk membalas kebaikanmu. Dicatat, ketika Anda melihat Yang Mulia, ingatlah untuk mengikuti semua etiket pengadilan. Kesabaran yang bangga kemungkinan besar akan muncul, dan dia masih sangat penting. Banyak orang tua masih sangat mendukung bangga surga karena apa yang dia lakukan bertahun-tahun yang lalu. Jika mereka menentang promosi Anda menjadi Pangeran Agung, berhati-hatilah dalam menanganinya. Jangan beri mereka apapun yang bisa mereka gunakan untuk melawanmu. Iya Bu, saya mengerti. Proud Heaven benar-benar serigala yang ambisius. Dia pada dasarnya meninggalkan agen untuk mengawasi rumah kekaisaran. Iya, suatu hari aku akan membasmi orang-orang itu untuk selamanya. Jelas, Yang Qi akan melakukan segala daya untuk menentang rencana bangga surga. Adapun kesabaran yang bangga, dia tidak takut padanya sedikit pun dan sudah menyusun rencana untuk membunuhnya. Bahkan ketika dia merenungkan rencananya, sebuah suara terdengar. Para menteri dan pejabat, silakan masuk untuk melihat Yang Mulia. Jaga ketertiban setiap saat. Waktunya akhirnya tiba untuk bertemu Kaisar, orang terpenting di surga Kaisar Titan. Yang Qi menjernihkan pikirannya dan menenangkan energi sejatinya. Pada saat yang sama, dia memastikan bahwa darahnya memancarkan energi Titan, ke tingkat yang lebih kuat daripada Putri Jadeval. Darah Titan begitu kuat dalam dirinya, pikirnya. Tampaknya bahkan lebih kuat dari milikku. Tidak heran dia begitu kuat. Yang Qi secara khusus meningkatkan kekuatan darah Titan, untuk memastikan bahwa penguasa surga tidak akan menyimpulkan identitas aslinya. Itu adalah hal yang mudah untuk menggunakan kesalehan yang dia miliki untuk membuatnya tampak seperti dia adalah keturunan dewa dan anggota keluarga kekaisaran. Saat memasuki aula utama istana kekaisaran, dia melihat ke kiri dan ke kanan dan melihat bahwa tempat itu dipenuhi dengan cepat oleh menteri dan pejabat dari segala jenis. Semuanya berdenyut dengan energi sejati yang luar biasa dan beberapa dari mereka terang-terangan menyerangnya dengan kekuatan batin. Sebelumnya, kekuatan akan terasa seperti tekanan besar yang membebaninya,
Tetapi sekarang dia adalah seorang penghancur dengan tubuh abadi, dan gen 8 miliar 100 juta kali lebih kuat dari biasanya, dia berada di level yang sama dengan penguasa surga di sini. Oleh karena itu, kekuatan psikis meluncur begitu saja darinya. Tiba-tiba, suara menusuk terdengar dari seorang abadi yang sangat mirip dengan Kasim Istana. Semua menteri jasa, sampaikan salam resmi kepada penguasa surga. Di ujung aula adalah tahta 9 surga yang terkenal, di mana kaisar sendiri duduk, mengenakan mahkota surga yang damai. Auranya benar-benar kuno, membuatnya tampak seperti Gatmit. Meskipun Yang Qi tidak bisa melihat wajahnya, dia bisa merasakan bahwa pria itu jauh lebih kuat daripada kesabaran yang bangga. Itu membuatnya sangat jelas mengapa Proud Warpatians tidak berani bertindak di luar batas kecuali Proud Heaven sendiri datang, kaisar ini bisa menghancurkannya. Dia jelas sosok yang tak terkalahkan yang bahkan tidak berada di hyperdimension ruang waktu yang sama seperti orang lain. Saya perlu naik beberapa level lagi sebelum saya bisa berurusan dengan orang seperti dia, pikir Yang Qi. Konon, dia tidak akan mudah membunuhku jika dia mencoba. Hampir sulit untuk percaya bahwa dia jauh di atas penghancur Dao tahap ke-9 lainnya. Baik kesabaran Bangga dan Putri Jadeval berada di level itu, namun kaisar jauh di atas mereka sehingga mereka tampak seperti anak-anak jika dibandingkan. Aku ingin tahu apakah itu karena dia telah disetujui oleh esensi dari dunia abadi ini dan secara harfiah adalah penguasanya. Setiap kata dan tindakannya terkait dengan kekuatan dan martabat tanah di sekitarnya. Perlahan dan hati-hati, dia mulai memutar roda takdir. Salam, Yang Mulia. Semua menteri yang berkumpul berlutut dan bersujud dalam-dalam kepada orang yang paling penting di seluruh surga Kaisar Titan. Berdirilah, kata Kaisar. Saat dia berbicara, matanya terbuka dan dia melihat Yang Qi, dan mereka berkedip kaget saat menyadari betapa kuatnya darah Titannya. Tentu saja, Yang Qi tidak mengungkapkan aura aslinya. Dengan menjaga roda takdir berputar, dia menyembunyikan sifat aslinya secara pasti seolah-olah beberapa dewa kuno telah melakukannya. Dia adalah orang yang terkenal. Semua orang tahu bahwa dia telah menemukan peninggalan kuno, yang memberinya kekayaan luar biasa dan bahwa dia sangat kuat. Dia adalah orang penting di rumah kekaisaran sekarang, pengikut Putri Jadeval. Dengan pendukung seperti dia, dan semua penghargaan militer yang dia dapatkan, jelas bahwa dia akan segera menerima promosi. Dia sekarang adalah bintang yang sedang naik daun di surga Kaisar Titan. Semua orang bangkit berdiri. Penguasa surga melihat sekeliling pada semua pejabat sipil dan militer dan berkata, Putri Jadeval menyerbu surga gantung dan memenangkan kemenangan yang luar biasa. Invasinya menyebabkan kematian salah satu pangeran penting mereka, pembasmi liar mamut Dharma Surga. Untuk jasa ini, saya akan menghadiahinya dengan mahal. Dan saya memiliki hadiah untuk anggota lain dari rumah kekaisaran yang melayani dengan keberanian. Dengan ini saya menganugerahkan Putri Jadeval dengan gelar Putri Terkemuka, peringkat yang lebih tinggi dari Pangeran atau Putri Agung. Dan Titan Dragongward, yang darah murninya membuktikan bahwa dia adalah keturunan sejati dari Dewa Agung Titan, yang tangannya lah yang menjatuhkan mamut Dharma Surga, yang serangannya yang gagah berani mengarah ke portal teleportasi, telah mendapatkan penghargaan sedemikian rupa sehingga, sesuai dengan sistem aturan kekaisaran, dengan ini saya menganugerahkannya gelar Pangeran Agung. Rupanya, penguasa surga sebenarnya meminta pendapat orang lain yang hadir. Saya keberatan, seseorang berteriak dengan suara yang jelas. Salah satu pejabat melangkah maju, seorang ahli dalam gaun kerajaan. Yang Mulia, seorang pangeran atau putri terkemuka akan menjadi yang kedua setelah Anda dalam kekuasaan dan kemuliaan, dan akan memimpin semua pangeran dan putri agung lainnya. Seperti yang diingat semua orang, pangeran terkemuka sebelumnya adalah paman kekaisaran yang hilang 10.000 tahun yang lalu. Sejak saat itu, posisinya tetap kosong. Tidak ada pangeran atau putri agung yang berani mengambilnya. Tapi sekarang Putri Jadeval berpikir dia bisa menjadi pemimpin kita, semua karena dia melakukan beberapa layanan kecil. Bagaimana mungkin kita para menteri dan pejabat menyetujui hal seperti itu selanjutnya? Titan Dragongward hanyalah seorang markis. Bagaimana mungkin dia bisa melompat 3 peringkat untuk menjadi pangeran agung? Saya akan mengatakan bahwa mempromosikan dia menjadi adipati akan lebih dari cukup. Ekspresinya berkedip-kedip karena marah, Putri Jadeval membungkuk dan berkata kepada Yang Qi, itulah pangeran perang giok, yang selalu menentangku dengan sengit di pengadilan. Yang mengatakan, saya benar-benar terkejut. Ayah saya kaisar menyarankan untuk mengangkat saya ke posisi putri terkemuka. Tidak heran para pangeran besar semua kesal. Jika saya mendapat posisi itu, saya bisa menyebabkan masalah besar bagi mereka. Mereka dan para wakil pangeran semuanya akan dipaksa untuk memperlakukanku dengan sangat hormat. Begitu,
Putri, jawab Yang Qi pelan. Aku ingin tahu apakah Yang Mulia ingin mengubah keadaan. Dalam hati, Yang Qi senang dengan kenyataan bahwa dia sekarang adalah orang kepercayaan sejati sang putri, seseorang yang bisa dia mintai nasihat dan bantuan. Masuk akal, mengingat bagaimana dia menyaksikan kekuatannya secara langsung. Saya sepenuhnya setuju dengan Pangeran Perang Giok. Kata Pangeran Agung lainnya, seorang pria tegap yang tidak lain adalah Pangeran Peperangan Ilahi. Melihat Putri Jadeval dan Yang Qi, dia melanjutkan, posisi pangeran atau putri terkemuka datang dengan kekuatan besar. Menghadiahkan Putri Jadeval dengan posisi itu untuk perbuatan sepele yang dia lakukan akan sangat berlebihan. Yang Mulia, tolong batalkan proklamasi Anda. Saya juga setuju, kata Proud Warpatiens. Jelas, langkah Yang Qi telah membuat memastikan bahwa kesabaran yang bangga tidak dapat mengungkapkan betapa dia ingin membunuhnya. Untuk selanjutnya, satu-satunya kesempatannya adalah menyerangnya secara rahasia. Sebelum orang lain bisa mengatakan apa-apa, Yang Qi angkat bicara. Apa itu? Kesabaran yang bangga, bukankah kamu yang menentang saran Putri Jadeval untuk menyerang surga gantung? Kemudian, Anda memaksanya ke dalam permainan perang, yang Anda kalahkan dengan cara yang memalukan. Bahkan setelah dipukuli habis-habisan, kamu masih berkolusi dengan menteri lain untuk menentangnya. Ini benar-benar tidak pantas, dan jelas bahwa Anda hanya cemburu. Penunjukan pangeran adalah masalah yang berkaitan dengan rumah kekaisaran. Beraninya orang luar sepertimu mencoba ikut campur. Jelas, Yang Qi siap untuk bersaing dengan Proud Warpatiens. Dan itu lebih dari jelas bahwa dia membencinya. Anda, kesabaran yang bangga menggeram. Kemudian dia tertawa dingin. Apakah kamu lupa di mana kita berada? Apa yang membuat Anda memenuhi syarat untuk berbicara dengan saya seperti itu? Penghinaan seperti ini adalah dosa besar. Memahami, berlutut dan mohon pengampunan. Kami berada di istana kekaisaran, jawab Yang Qi. Saya seorang klan kekaisaran, dan Anda seorang menteri luar negeri. Anda mengatakan bahwa saya tidak memenuhi syarat, namun Anda, menteri luar negeri, yang memenuhi syarat. Saat Proud Warpatiens menatapnya dengan rahang terbuka, Yang Qi melanjutkan. Sepertinya kamu bekerja dengan Demon Folk dari Hanging Heaven. Anda mencoba mengacaukan dinasti, dan kemungkinan menggulingkan istana kekaisaran. Melihat bahwa kesabaran bangga berada dalam situasi yang cukup sulit, beberapa pangeran agung datang untuk menyelamatkannya. Sungguh empedu yang luar biasa. Beraninya seorang anggota klan kekaisaran yang sangat kecil begitu tidak menghormati generalisimo angkatan bersenjata. Bangga Warpatiens selalu melayani kami dengan loyalitas penuh. Dibandingkan dengan apa yang dia lakukan, layanan Anda tidak seperti apa-apa. Mempertimbangkan betapa kasarnya Anda berada di sini di istana kekaisaran, Anda harus dilucuti dari gelar apapun yang Anda miliki dan dikirim ke departemen klan kekaisaran untuk dikeluarkan secara resmi. Itu benar, kata Proud Warpatiens, tersenyum dingin. Kamu menemukan beberapa dewa dan tiba-tiba menjadi kaya. Tapi apakah Anda menyerahkan kekayaan itu ke pengadilan? Rencana ambisius apa yang mungkin Anda miliki mempertimbangkan segalanya? Jika kamu menerima posisi Pangeran Agung maka kamu pasti harus menyerahkan God Relic itu. Siapa bilang aku menemukan relik? Yang Qi bertanya. Itu hanya rumor, mungkin disebarkan olehmu untuk menyerangku. Dan untuk kalian semua Pangeran Agung lainnya, banyak dari kalian menyalahgunakan posisi kalian dan tidak melakukan apapun untuk memajukan kepentingan dinasti. Kalian semua bodoh dan tidak berguna. Dunia abadi kita berada dalam bahaya besar, tetapi bukannya pergi keluar dan membantu Anda duduk-duduk menuduh menteri lain di pengadilan dan menimbulkan masalah. Cukup, kata penguasa surga, mendesah. Seketika, seluruh lapangan menjadi benar-benar sunyi dan tekanan besar membebani di mana-mana. Melihat ke salah satu tokoh kerajaan yang berdiri di samping, dia berkata, Putra Mahkota, bagaimana menurutmu? Itu adalah seorang pria muda yang mengenakan pakaian seorang pangeran besar yang, sampai saat ini, tidak melihat ke atas. Dia hampir tampak seperti patung, sampai-sampai Yang Qi tidak menyadarinya. Namun, mengingat bagaimana kaisar baru saja memanggilnya, dia jelas seorang putra mahkota. 1. Ayah, kamu adalah kaisar. Ketika Anda membuat keputusan, para menteri tidak boleh berdebat. Bahkan ketika dia berbicara, dia tidak benar-benar bergerak. Orang ini tampaknya cukup kuat, pikir Yang Qi, agak terguncang. Fakta bahwa putra mahkota ini dapat berdiri di sana tanpa diketahui sangat menakutkan dan menunjukkan betapa kuatnya dia. Kaisar mengangguk. Kalau begitu, baiklah. Proklamasi saya berdiri. Jelas, Kaisar tidak berminat untuk mendengarkan para menteri dan pejabat. Demikian pelantikan dilakukan. Putri Jadeval bernama Eminent Princess Jadeval. 2. Dia sekarang mengungguli semua pangeran besar. Adapun Yang Qi,
dia bernama Pangeran Keamanan Militer. Identitas aslinya belum terungkap. Sulit untuk mengatakan apa yang dipikirkan pemuda berbaju kuning itu, tetapi tampaknya dia belum memberitahu Proud Warpatians tentang Yang Qi. Yang Qi diberi jubah pangeran dan perintah lebih banyak pria. Dia sekarang memiliki 100 divisi. Pada saat yang sama, ia diberi jabatan gubernur di banyak kota, termasuk tempat-tempat dengan nama seperti Stormwind, Wartriff, Sparkspace, Pil Cauldron City, dan lainnya. Para hakim kota dari semua tempat itu sekarang menjawabnya. Dan tentu saja, dia sekarang menjadi bawahan favorit Putri Jadeval. Semua orang tahu bahwa dia adalah petarung yang gagah berani yang telah membunuh Mammoth Dharma Surga dalam pertempuran. Dia naik di jajaran Istana Kekaisaran dan menjadi orang yang sangat penting. Selamat, tuanku. Selamat. Anda seorang pangeran agung sekarang, dengan komando atas pasukan yang tak terhitung jumlahnya. Jika kenaikan Anda berlanjut, Anda pada akhirnya akan menjadi orang paling kuat di surga Kaisar Titan. Di kedalaman kota Kekaisaran, sebuah perjamuan besar telah diadakan di sebuah rumah besar tertentu. Yuan Kuohai, Titan Duelbringer, dan pengikut setia Yang Qi lainnya ada di sana. Mereka telah dipromosikan, berkat kemenangan Yang Qi di surga gantung, dan juga telah diberikan kekayaan yang sangat besar sebagai bagian dari hadiah mereka. Kelompok kecil mereka sekarang berubah menjadi faksi yang kuat di dinasti. Iya, sebagai Pangeran Agung, saya akhirnya memiliki kekuatan dan pengaruh formal. Akhirnya, kita akan menjadi kekuatan paling berpengaruh di dunia abadi ini. Tetap bersama saya, dan prospek Anda tidak akan ada habisnya. Rumah besar tempat mereka berada adalah bagian dari hadiahnya karena ditunjuk sebagai Pangeran Agung. Itu dikemas dengan segala macam kekayaan dan harta magis, meskipun Yang Qi tidak peduli tentang semua itu. Satu-satunya hal penting baginya yang diperolehnya dalam usaha ini adalah gelar Pangeran Agung. Dia mendapat dukungan penuh dari Putri Jadeval, dan pada akhirnya akan menghancurkan semua orang yang menentangnya. Pangeran Perang Giok, Pangeran Perang Ilahi dan kesabaran yang bangga semuanya akan jatuh padanya. Pada akhirnya, dia akan mendapatkan informasi yang dia cari tentang bangga surga. Proud Heaven telah menjadi saudara sumpah kaisar dan tidak ada yang bisa dianggap enteng. Faktanya, dia jelas merupakan orang paling kuat yang terhubung dengan surga Kaisar Titan. Meskipun dia pergi, seperti kata pepatah harimau boleh pergi, tetapi ancamannya tetap ada. Siapa yang tahu kapan dia akan kembali, atau seberapa dramatis surga Kaisar Titan akan berubah ketika dia melakukannya. Mengangkat suaranya, Yang Qi berbicara kepada para pengikutnya yang setia, waktunya telah tiba bagi saya untuk memberikan beberapa seni yang sempurna untuk Anda kembangkan. Satu-satunya cara untuk menghancurkan orang lain adalah agar kita menjadi sekuat mungkin. Dengan itu, dia mulai mendistribusikan seni energi kelas Dewa Total 4 bersama dengan Ra pemakan surga untuk membantu mengeluarkan energi sejati yang heterogen yang akan dihasilkan dari mengolahnya bersama-sama. Yang Qi sebenarnya memiliki 10 seni energi kelas dewa yang dimilikinya. Kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka. Kaisar Giok mendalam Welkin Ta'ala Dewa Surgawi Dao. Prodigious Proto Epoch, Invincible War Steppe. Kardinal Agung Brahma menghukum seni energi Dewa Api. Dao Dewa Keberuntungan yang melahap surga. Seni energi Sanctuary Cavern yang tidak pernah mati. Membunuh tinju Dao of Monarchs. Void Mist Mountain dan Sea Interstice. Asirangguk Sofastika Devil Grand Infernal Energy. Nama segudang Buddha Vajra seni mantra welas asih. Kekuatan mengejutkan yang bisa mereka keluarkan saat digabungkan, menantang deskripsi. Tentu saja, hanya Yang Qi sendiri yang bisa mengolah semuanya pada saat yang sama, berkat jimat Raja Surga Devourer, yang memungkinkannya untuk menggabungkan semua energi dan efek mereka yang sebenarnya. Karena itu, dia perlahan mendorong untuk membentuk sesuatu yang disebut Dewa Virtual. Berkat Well of Fate-nya, dia telah lama menganalisis struktur semua seni energi ini dan menentukan bagaimana membuatnya lebih efektif. Dia juga telah menyesuaikan aspek Dharma mental untuk membuatnya lebih mudah untuk dikultivasikan. Alhasil, dia jauh lebih percaya diri dalam memberikannya kepada para pengikutnya. Semua orang menerima Ra pemakan surga dan seni energi, dan mereka cukup bergetar karena kegembiraan. Seni energi dan tingkat kultivasi adalah dua hal yang dapat memastikan keamanan dan kemajuan bagi siapapun. Setelah sesi kultivasi singkat, Yang Qi membubarkan semua orang dan rumahnya menjadi tenang. Itu adalah dunia kecilnya sendiri yang besar, dipenuhi dengan pagoda dan struktur tak berujung dan sejenisnya. Bahkan ada lautan, danau, sungai, dan fitur medan lainnya. Tapi tidak ada orang. Menurut adat, seorang pangeran besar yang baru diangkat akan diberikan gadis pelayan dan pengawal.
Tetapi Yang Qi telah mengirim semua stafnya kembali ke Departemen Dalam Negeri. Ada rahasia yang dia simpan yang mungkin ditemukan oleh penjaga dan pelayan, dan itu perlu dihindari. Setelah semua orang pergi, dia mengirim kehendak ilahinya untuk menutupi seluruh manor, mengaktifkan banyak formasi mantra mematikan yang ada di sana untuk mencegah penyusup. Dua prioritas utama dalam pembangunan rumah-rumah mewah ini adalah keamanan dan privasi. Jelas, siapapun yang mencapai pangkat Pangeran Agung akan memiliki rahasia yang harus dirahasiakan dari orang luar. Yang Qi tidak terkecuali. Saat kehendak ilahinya menyebar ke seluruh mansionnya, dia menemukan formasi mantra tertentu yang mengandung elemen yang dirancang untuk memata-matai dia. Alih-alih menghancurkan mereka, dia menggunakan kemampuan ilahi khusus tertentu untuk mengikat mereka dengan mantra penangkal yang akan menciptakan ilusi. Siapapun yang berencana untuk memata-matai dia melalui mereka akan segera mulai menerima informasi yang sangat salah. Dan dia bisa menjangkau kembali melalui formasi mantra untuk mengidentifikasi siapa yang memata-matai dia, atau bahkan mungkin melukai mereka. Setelah semuanya diatur, bahkan penguasa surga tidak akan bisa menangkapnya tanpa sadar. 360 portal neraka. Gemuruh. 360 portal neraka muncul di belakang Yang Qi, yang semuanya menyemburkan energi iblis yang bergolak. Dia akhirnya menembus batasan dunia abadi di sekitarnya untuk menjangkau pesawat neraka tingkat tinggi. Maju, prajurit, perwira, dan raja neraka yang gagah berani, saya adalah penguasa berdaulat yang terpenting dan tak tertandingi. Dengan berkat Mahadewa aku memanggilmu untuk membebaskan dirimu dari ikatan neraka. Aku akan mengembalikan genmu ke keadaan semula dan menjadikanmu malaikat yang paling suci. Dengan itu, dia mulai membaca mantra, dan segera, entitas kuat mulai melangkah keluar dari portal neraka. Kaisar Iblis yang menjulang tinggi muncul, mereka semua adalah penghancur dunia tahap kelima yang lebih kuat daripada rekan sezaman mereka yang abadi dalam segala hal. Demon Folk dari Hanging Heaven semuanya adalah Marquise abadi, dan masing-masing mampu mengalahkan beberapa Marquise abadi dengan peringkat yang sama dari Titan Emperor Heaven. Tapi Kaisar Iblis ini bisa mengalahkan lusinan ahli serupa dari surga gantung. Mereka adalah Infernal Folk, keturunan Raja dan Dewa Infernal. Salam, Tuanku, teriak 360 neraka besar saat mereka berlutut dan bersujud kepada Yang Qi. Jika iblis-iblis ini melepaskan aura mereka, siapapun yang merasakannya akan sangat ketakutan. Lagi pula, mereka semua adalah elit dari mana mereka berasal, jenius yang sempurna dari sifat yang paling ekstrim. Bagus sekali. Waktunya telah tiba untuk membersihkan energi iblis Anda dan mengubah Anda menjadi malaikat. Basis kultivasi Anda akan menjadi lebih kuat, dan saat Anda kembali dari kejahatan ke kebenaran, aura Anda akan menjadi suci. Dia melambaikan tangannya, mengirimkan sejumlah tanda segel terbang keluar. Aula surga tampaknya muncul, dari mana entitas cahaya suci seukuran jari turun. Cahaya memasuki iblis-iblis, dan seketika wajah mereka terpelintir seolah-olah mereka kesakitan. Tapi kemudian ekspresi saling menyusul mereka, termasuk senyum tipis. Mereka bahkan mengatupkan tangan mereka di depan dada mereka saat tubuh mereka berubah. Sayap putih murni tumbuh dari punggung semua iblis-iblis, lengkap dengan bulu bercahaya. Lingkaran cahaya muncul di belakang kepala mereka manifestasi dao surga, murni, suci, dan terhubung tak tertandingi dengan hukum magis dan alam di sekitarnya. Malaikat awalnya diciptakan oleh Legiun Dewa, dan hukum magis yang terkandung di dalamnya membuat mereka seperti mesin perang yang dirancang untuk menghukum mereka yang tidak menghormati dewa. Zaman yang tak terhitung jumlahnya di masa lalu, malaikat telah ditakuti di jutaan demi jutaan alam semesta, dan dianggap sebagai entitas yang tak tergoyahkan dan tak tercela bahkan oleh para ahli yang paling mendalam sekalipun. Dan sekarang Yang Qi memulihkan kekuatan dan kemuliaan mereka. Setelah para dewa mengalami kelahiran kembali nirwana, sebuah peradaban baru akan sekali lagi lahir dari rerun Mahadewa peradaban lama. Gemuruh. Saat prosesnya selesai dan 360 iblis-iblis menjadi malaikat, kekuatan pertempuran mereka meningkat 10 kali lipat. Gen kuno mereka tidak terkunci dan setiap gerakan mereka mengacu pada kekuatan Legiun Dewa. Bagus sekali. Gen laten para malaikat adalah yang terkuat di Infernal Folk, menjadikannya yang paling cocok untuk transformasi. Asura, ular raksasa, iblis-iblis perunggu, semuanya adalah iblis-iblis murni, bukan malaikat yang jatuh. Mereka tidak dapat diubah. Yang Qi baru saja menyadari hal ini. Salah satu malaikat melangkah maju, berlutut, dan berkata, "Tuanku, kami adalah malaikat, dan di dunia abadi, malaikat adalah masa lalu. Jika kita muncul di tempat terbuka, itu akan menyebabkan kehebohan besar. Mengingat Anda masih mengembangkan kemampuan ilahi Anda,
itu dapat menyebabkan komplikasi yang tidak menguntungkan. Saya sadar akan hal itu. Saya akan memberi Anda seni energi kelas dewa yang dapat Anda gunakan untuk menutupi fitur Anda dan membuat Anda terlihat seperti makhluk abadi biasa. Kemudian, ketika waktunya tepat, Anda dapat mengungkapkan sifat sejati Anda. Meskipun Anda saat ini adalah Marquise abadi, Anda dapat dengan mudah mengalahkan bahkan Paragon abadi. Dan, sebagai malaikat, Anda lebih selaras dengan dao surga, yang akan terbukti sangat bermanfaat bagi kultivasi Anda. Itu adalah hasil dari darah malaikatmu. Tidak akan lama sebelum kalian semua mencapai tahap ke-6 penghancuran abstrusitas. 360 malaikat, semuanya di tingkat markis abadi, diberikan teknik luar biasa oleh Yang Qi yang mengecilkan mereka dan mengubahnya menjadi abadi biasa. Konon, mereka semua memiliki kecakapan pertempuran yang luar biasa dan kekuatan hidup yang luar biasa. Kehadiran mereka saja menghembuskan kehidupan baru ke dalam rumah Pangeran Agung Yang Qi. Dia tidak bisa mempercayai para prajurit dan gadis pelayan yang ditugaskan kepadanya oleh Departemen Dalam Negeri, tetapi dia tahu bahwa dia bisa sepenuhnya mempercayai para malaikat ini. Ambil posisi dalam formasi mantra pertahanan. Dan ambillah batu kekuatan ini dan arah, Ra pemakan surga untuk kultivasimu. Dia mengirimkan 360 arah, Ra pemakan surga seukuran kepalan tangan kepada mereka, yang memasuki hati para malaikat. Ke depan, arah Ra akan menghilangkan energi sejati yang heterogen di dalamnya dan membuatnya lebih murni dari sebelumnya. Dan tentu saja, mereka akan lebih berbahaya dalam pertempuran. Para malaikat menetap di kedalaman formasi mantra dan mulai mengerjakan kultivasi mereka. Tentu saja, mengingat kekuatan hidup mereka yang sangat besar, kekuatan iman yang dapat mereka berikan kepada Yang Qi sangat hebat. Sementara itu, Yang Qi tetap membuka 360 portal neraka dan memancarkan iblis-iblis neraka. Meskipun mereka semua berada di tingkat markis abadi, tidak satupun dari mereka yang sehebat 360 malaikat. 360 malaikat awal telah dipilih secara khusus sebagai ahli top. Adapun iblis-iblis yang akan terus dia panggil, dia tidak terlalu memperhatikan. Selama mereka adalah Marquise abadi, dia akan memanggil mereka. Selama sekitar 1 bulan berikutnya, dia terus memanggil iblis-iblis sampai dia memiliki total 36.000, semuanya markis abadi. Dengan kata lain, masing-masing malaikatnya sekarang memiliki perintah lebih dari 100 iblis-iblis markis abadi, yang merupakan tingkat kekuatan yang hampir tidak dapat dipahami. Saat pasukannya terus berdoa, perubahan besar terjadi di kedalaman mansionnya. Jika seseorang entah bagaimana memaksa masuk ke dalam pada saat ini, mereka akan menemukan diri mereka dalam situasi yang sama berbahayanya dengan kolam naga atau sarang harimau dan tidak mungkin bisa melarikan diri hidup-hidup. Dalam bulan singkat yang telah berlalu, dia telah mengubah rumahnya menjadi benteng yang hampir tak terkalahkan. Baik, waktunya telah tiba untuk pergi ke Emporium Mevok untuk membeli beberapa barang lagi. Jika saya mengirim bahan dari sana ke dunia yang lebih rendah, sistem planet dan kerajaan saya akan tumbuh lebih kuat dari sebelumnya. Meninggalkan rumahnya, dia menuju pesawat bisnis di kota Kekaisaran. Dalam pergantian peristiwa yang mengejutkan, dia menemukan bahwa Heaven's Net Consortium telah menghentikan semua operasi. Rupanya, pencurian 666 mantra ular kekaisaran benar-benar merupakan pukulan telak bagi mereka. Selanjutnya, mereka terhubung ke surga gantung, jadi setelah kekalahan besar di sana baru-baru ini, wajar saja jika mereka bersembunyi. Namun, dia tahu bahwa mereka membencinya dan pada akhirnya pasti akan menimbulkan masalah. Dia telah mengungkapkan mantra ular selama pertempuran, dan banyak ahli Demon Fog pasti memperhatikan. Untungnya, dia adalah seorang demoliser sekarang dan tidak takut pada apapun selain Godmeat. Perkembangan mengejutkan lainnya dalam bidang bisnis adalah bahwa konsorsium peradaban yang hilang sedang berkembang dan telah mengambil alih wilayah sebelumnya dari konsorsium jaringan surga. Begitu dia memasuki Emporium, Mevok bergegas dengan ekspresi hormat di wajah mereka. Selamat, Pangeran Besar Titan Dragonguard. Tuan, kata-kata dari perbuatan mengejutkanmu dalam pertempuran telah menyebar kemana-mana. Imperium kami telah berkembang. Kami telah mengambil alih seluruh jalan yang dulunya milik Heaven's Net Consortium. Kantor pusat kami telah memilih untuk menginvestasikan banyak modal dalam bisnis kami di sini, di surga Kaisar Titan. Dan kami memiliki beberapa produk baru yang tersedia, mekanisme yang melampaui kelas Sonic. Kami memiliki kelas terestrial, kelas celestial, kelas duniawi, dan Mesya kelas surgawi sekarang. Oh, dan kami akhirnya memiliki kapal perang yang cocok untuk Anda. Apakah Anda masih tertarik dengan itu, Pangeran Agung?
Indah sekali. Saya tertarik pada mereka semua. Melihat sekeliling, Yang Qi melihat bahwa emporium itu jauh lebih besar dari sebelumnya. Mengangguk, dia melanjutkan, selama Anda memiliki produk yang layak dibeli, saya memiliki batu kekuatan untuk membayarnya. Harga tidak penting. Sebagai perwira militer yang penting, saya dapat membayar berapapun harga yang diperlukan untuk meningkatkan kekuatan tempur pasukan saya. Tolong, masuk dan lihat. Sementara itu, di dunia fana, semua planet di sistem planet Sage Monarch dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan. Lentera dan spanduk warna-warni berjajar di jalan-jalan, dan suasana perayaan memenuhi udara. Kesempatan yang dirayakan adalah kekalahan tanah suci budidaya sejati yaitu kerajaan berkabut. Para ahli top telah dikalahkan dan semua sumber daya mereka telah dijarah, bahkan para dewa. Lihat, para ahli kultivasi dalam sistem planet Sage Monarch bangkit berdiri ketika pasukan iblis-iblis dan malaikat mendekat, membawa salah satu dewa itu bersama mereka. Itu adalah bola besar yang berisi aliran energi dewa berkabut yang secara kolektif disebut sebagai esensi berkabut. Ini adalah god relic paling kuat dari kerajaan Misti, yang berisi formasi dewa kuno yang memungkinkan para ahli untuk membentuk tubuh abadi tanpa naik ke dunia abadi. Item inilah yang memungkinkan kerajaan Misti naik ke tingkat tanah suci budidaya sejati. Sayangnya bagi mereka, god relic itu sekarang milik Yang Qi. Begitu tiba di kota Sage Monarch, klon abadi Yang Qi mengadakan pertemuan semua orang penting di dunia. Kakak sulung dan kakak kedua penatua ada di sana, dengan semangat yang sangat tinggi setelah semua pencapaian yang mereka peroleh selama penaklukan. Saudara kandung Yang Qi, serta keluarganya, semuanya memperoleh pengalaman berharga dalam pertempuran dan telah mengalami pembaptisan dengan darah dan api. Setelah tiba, kakak sulung berkata kepada klon, "Saudara muda, kami membersihkan kerajaan berkabut dari semua musuh." Sayangnya, pemimpin tertinggi mereka melarikan diri ke tanah suci lain dari kultivasi sejati. Bahkan, beberapa tempat lain telah membentuk aliansi untuk menentang kita. Dan ada dunia abadi lain yang sangat khawatir tentang kita menyerang mereka sehingga mereka mengirim ahli untuk menyusup ke pasukan kita dan mengganggu rencana kita. Saya pikir, untuk saat ini, kita perlu menghentikan upaya perekrutan kita. Dimengerti, klon itu menjawab. Mari kita lihat peninggalan dewa ini. Tampaknya luar biasa. Dengan lambaian tangannya, dia mengirim beberapa kekuatan ke god relic, menyebabkannya runtuh menjadi aliran kesalehan tanpa kematian yang melesat ke langit dan menghilang ke dunia abadi di atas. Gemuruh. Sesaat kemudian celah terbuka, memancarkan aura yang menghancurkan surga dan memadamkan bumi. Segera, sumber aura itu menjadi terlihat sebuah mesia. Itu sangat besar, permukaannya ditutupi dengan simbol magis emas yang berkedip-kedip dengan cahaya yang menyilaukan. Itu dikelilingi dengan garis-garis dao dan hukum magis spasial, dan berdenyut dengan kekuatan universal. Kakak sulung, kakak kedua penatua, dan semua orang gemetar melihatnya, dan mulai mundur. Apa itu bukan harta ajaib? Dan kenapa ia tidak memiliki aura dao abadi apakah itu? Benda ini disebut Mesia, klon itu menjelaskan. Ada ras orang di dunia abadi yang disebut Mevok, yang menggunakan kemampuan mekanis dari peradaban kuno yang hilang untuk menciptakan hal-hal seperti ini. Selama Mesia memiliki sumber kekuatan, bahkan manusia yang tidak memiliki energi sejati dapat menggunakannya untuk membunuh makhluk abadi. Diriku yang sebenarnya telah mencapai tingkat penghancuran dan menjadi pangeran agung di surga Kaisar Titan, jadi sekarang dia dalam posisi untuk mengirim hal-hal seperti ini ke sini. Ini adalah Mesia kelas surgawi yang cukup kuat untuk bertarung dan membunuh penghancur tahap ke-6, dan mempertahankan garis pertempuran melawan tahap ke-7. Ini adalah model warrior Paragon, dan ditujukan untuk Anda, kakak sulung. Ada lebih banyak mekanisme yang akan datang, cukup untuk semua orang, semua dipilih berdasarkan tingkat basis kultivasi Anda. Memahami kita perlu meningkatkan upaya invasi dan mempercepat perolehan wilayah baru. Kekuatan iman itu sangat penting, dan kami membutuhkan lebih dari itu. Gemuruh. Lebih banyak kekuatan terpancar dari atas saat sejumlah Mesia turun. Yang Zan diberi Mesia kelas surgawi, model warrior sovereign. Dengan Mesia seperti ini, mereka akan benar-benar tak terkalahkan di dunia fana. Faktanya, mereka akan menjadi kekuatan yang kuat bahkan di dunia abadi. Bagaimanapun, Mesia dirancang untuk menghancurkan penghancur liar tahap ke-7, dan bahkan lebih relevan, didorong oleh batu kekuatan dari surga Tusita. Bahkan Mevok tidak dapat dengan mudah meningkatkan setelan ke level itu. Batu kekuatan yang dibutuhkan oleh Mesia kelas surgawi terlalu langka, yang berarti mereka biasanya hanya dibuat sebagai model pajangan. Beberapa ratus Mesia turun, dan dalam sekejap mata, kekuatan tempur sistem planet Sage Monarch meningkat ribuan kali lipat.
Setelah Mesya turun, lebih banyak gemuruh terdengar saat kapal perang besar muncul. Itu bukan item abadi atau item dewa, dan itu sangat besar sehingga menyaingi banyak benua dalam ukuran. Ini adalah salah satu kapal perang paling kuat yang dimiliki Mevok. Itu adalah model naga keji, dan cukup kuat untuk menembus ruang abu-abu dunia abadi. Pangeran Agung, model naga keji yang baru saja kamu beli adalah salah satu kapal perang paling kuat yang kami miliki dan sebenarnya dibuat dari mayat naga keji. Tentu saja, kami menambah mayat dengan berbagai bahan bangunan lainnya, menggunakan metode rekayasa khusus dari peradaban mekanik kuno. Misalnya, teknik kompresi spasial, pemadatan waktu, pemisahan partikel, dan sebagainya semuanya sangat berguna. Dibutuhkan awak beberapa ratus ribu untuk beroperasi, tetapi dapat menampung lebih dari 1 miliar personel jika perlu. Itu dapat dengan mudah berlayar melalui prahara spasial di luar dunia abadi, meskipun membutuhkan cadangan daya yang besar untuk melakukannya. Paling tidak, itu akan membutuhkan kekuatan dari dunia abadi peringkat ke-15. Yang mengatakan, Pangeran Agung, mengingat Anda memiliki batu kekuatan dari surga Tusita peringkat 33, Anda seharusnya tidak memiliki masalah. Pakar Mevok teratas dari konsorsium peradaban yang hilang terus mengoceh, menggambarkan mesin mereka menggunakan sejumlah istilah yang tidak dipahami Yangki. Mereka menggunakan terminologi yang datang, bukan dari peradaban Dao abadi, melainkan dari beberapa budaya lain. Meskipun Yangki tidak mengerti apa arti semua kata itu, dia mendapatkan gambaran umum kapal perang yang dia beli sangat kuat. Selain itu, ia memiliki sifat mengubah ukuran. Pada yang terbesar, itu bisa mencakup seluruh benua. Namun bila disusutkan, bisa muat di sakunya. Itu adalah fungsi pelipatan ruang yang menyaingi teknik yang bisa dicapai seseorang dengan hukum magis Dao keabadian. Kelemahannya adalah membutuhkan kekuatan yang luar biasa. Titan Emperor Heaven adalah dunia abadi peringkat pertama, sehingga tidak pernah bisa berharap untuk memberi daya pada kapal perang yang membutuhkan kekuatan dunia abadi peringkat 15. Tempat-tempat seperti itu jauh lebih unggul dari surga Kaisar Titan. Faktanya, bahkan 10.000 Titan Emperor Heavens yang disatukan tidak dapat menandingi lokasi seperti itu. Bahkan Kaisar dari surga Kaisar Titan tidak cukup kuat untuk pergi ke lokasi seperti itu. Yangki baru saja menyelesaikan transaksi bisnis besar dengan Mevok, menggunakan tumpukan batu kekuatan untuk membeli Mesya dan kapal perang. Kedua belah pihak sangat diuntungkan. Bagaimanapun, Mevok tidak memiliki batu kekuatan dari pesawat tingkat tinggi di alam semesta, dan pasukan Yangki di dunia bawah sekarang jauh lebih siap untuk menaklukkan tanah suci budidaya sejati lainnya. Dia membutuhkan kepercayaan dari negeri-negeri itu untuk mulai membangun cadangan kekuatan yang dia perlukan untuk terobosan lebih lanjut. Konon, keyakinan yang dia miliki menyebabkan darahnya mendesis dan darah satu dewa di dahinya tumbuh lebih kuat. Bahkan ketika Yangki menyelesaikan urusannya dengan Mevok, sebuah pertemuan sedang berlangsung di sebuah rumah besar di tempat lain di kota Kekaisaran. Bangga Warpatians hadir, namun dia tidak memimpin pertemuan. Orang yang bertanggung jawab mengenakan jubah rumah Kekaisaran. Wajahnya kosong dari ekspresi apapun, dan dia bahkan tidak memancarkan sedikit pun aura. Dia tidak lain adalah putra mahkota, pria yang sama yang telah mengejutkan Yangki dengan tetap benar-benar tidak terlihat. Tidak peduli di mana putra mahkota ini berdiri, tidak ada yang akan memperhatikannya. Itu hanya menunjukkan betapa kuatnya dia. Itu juga mengapa tidak ada yang berani memandang rendah dirinya kemampuan ilahinya menantang deskripsi. Putra mahkota, Bangga Warpatians berkata, Yang mulia, saya harus mengatakan bahwa sepertinya Putri Jadeval benar-benar berubah menjadi ancaman bagi Anda. Dari cara dia berbicara, jelas bahwa dia takut pada putra mahkota. Dia menahan suaranya dan sangat hormat saat dia menawarkan renungan dan nasihatnya. Tujuan utamamu adalah menjadi Godmid tanpa batas dan naik ke dunia abadi yang lebih tinggi. Nanti, Anda akan kembali dan mengambil alih pemerintahan surga Kaisar Titan kami. Sayangnya, Putri Jadeval diangkat sebagai putri terkemuka. Sekarang dia memiliki pengaruh yang cukup untuk berbenturan dengan Anda secara terbuka. Di dunia fana, hanya putra mahkota yang memiliki hak untuk menggantikan kaisar, tetapi kita melakukan hal yang berbeda di dunia abadi. Suksesi didasarkan pada tingkat kultivasi dan Putri Jadeval memiliki fisik khusus, dengan kekuatan besar mengalir dalam darahnya. Seiring berjalannya waktu, dia hanya akan menjadi lebih kuat. Itu terutama benar mengingat tangan kanannya adalah Titan Dragongward. Dengan dia seperti harimau yang telah menumbuhkan sayap. Putra mahkota, Anda benar-benar harus menangani situasi ini dengan baik. Sejujurnya saya tidak terlalu peduli dengan masalah suksesi, kata putra mahkota dengan suara dingin dan tenang.
Ajaran dan doktrin inti dari surga Kaisar Titan bahkan tidak penting. Konon, Putri Jadeval akan menjadi lawan yang tangguh. Adapun fisiknya yang istimewa, itu membuatnya seperti yang disebut oleh teks-teks mitologi kuno sebagai yang bereinkarnasi. Meskipun secara teknis dia memiliki darah Titan di dalam dirinya, kenyataannya darahnya melebihi darah Dewa Titan. Soalnya, tepat sebelum Putri Jadeval lahir, ibunya memimpikannya 6 gempa bumi dan diresapi dengan ledakan energi Saripati. Putri Jadeval berpikir masalah ini adalah rahasia besar, tapi aku sudah mengetahuinya sejak lama. Semakin banyak waktu yang berlalu, semakin besar ancaman dia. Jadi dia adalah reinkarnasi. Kesabaran yang bangga pikirnya. Akhirnya dia memiliki bukti dari kecurigaannya sebelumnya, berkat putra mahkota. Tuanku bangga surga sebenarnya membuat kesalahan dalam perhitungannya. Ternyata, Kaisar Surga Titan tingkat rendah memang memiliki yang bereinkarnasi. Untungnya, Putri Jadeval belum memiliki kendali penuh atas kekuatannya, dan tidak akan melakukannya sampai dia mencapai level Godmid. Jika dia membuka kekuatan penuh dari reinkarnasinya, dia tidak mungkin dikalahkan. Saya pasti perlu memberitahu guru bangga surga dan menyuruhnya kembali ke sini secepat mungkin. Tentu saja, dia tidak memberikan petunjuk apapun tentang pikirannya yang sebenarnya. Dengan mata berkedip-kedip, dia berkata, "Putra mahkota, apa sebenarnya yang bereinkarnasi? Saya belum pernah mendengar hal seperti itu sebelumnya. Apakah itu semacam tubuh yang kuat? Maksudku, pasti ada banyak tipe tubuh yang kuat di dunia abadi. Misalnya, ada tubuh sejati 9 yin, bibit asal 9 yang, tubuh heptametal, tubuh roh 5 fase, dan seterusnya. Mereka semua mengarah pada kemajuan kultivasi yang cepat. Lupakan itu untuk saat ini," kata putra mahkota. Wajahnya tetap tanpa ekspresi seperti biasanya, namun tatapan penuh pengertian berkelip di kedalaman matanya saat dia melihat kesabaran yang bangga. Putri Jadeval akan sulit untuk dihadapi, tetapi menurutku masalah yang lebih besar adalah Titan Dragongward. Tidak mungkin, kata salah satu pangeran agung. Dia bukan siapa-siapa, dan bahkan hampir mencapai tingkat kultivasi yang benar-benar tinggi. Bagaimana mungkin dia lebih sulit untuk dihadapi daripada Putri Jadeval? Mengabaikan pangeran agung, putra mahkota berkata, "Bagaimana menurutmu, kesabaran yang bangga?" Dari cara dia memandangnya, seolah-olah dia memahami rahasia yang disembunyikan oleh Proud Warpatiens. Tunggu, jangan bilang bahwa putra mahkota tahu tentang pertarunganku dengan Titan Dragongward di surga gantung. Kesabaran yang bangga terkejut, tetapi tidak menunjukkannya di wajahnya. Mengangguk, dia berkata, seharusnya tidak sulit untuk menggali lebih banyak informasi tentang Putri Jadeval, termasuk teknik yang dia kembangkan, kebiasaannya, dan lain-lain. Tapi Titan Dragongward adalah sebuah misteri. Dalam waktu kurang dari setahun, ia berubah dari sosok kecil menjadi pangeran agung. Tidak ada yang tahu kemampuan ilahi apa yang dia miliki, atau teknik apa yang dia kembangkan. Kita tahu bahwa dia adalah pembunuh kejam yang saat ini tampaknya tak terkalahkan. Itulah yang membuatnya tampak seperti kekuatan yang menakutkan. Putra mahkota, seperti yang kita semua tahu, Anda mengembangkan teknik sempurna yang membuat Anda hampir maha tahu, mampu memahami rotasi paling dalam dari alam semesta, dengan kebijaksanaan dan pengetahuan abadi. Tidak bisakah kamu mengetahui beberapa informasi tentang latar belakang Titan Dragongward? Ya, saya bisa. Kalau tidak, saya tidak akan menyebut pertemuan ini dengan berbagai pangeran agung, dan pejabat penting lainnya seperti Anda. Kesabaran yang bangga. Melihat ke salah satu pejabat lain, dia berkata, "Direktur, informasi apa yang Anda miliki tentang Titan Dragongward?" Direktur dalam negeri berdiri dengan hormat dan berkata, "Sekitar setahun yang lalu, Titan Duelbringer dan Titan Dragongward membayar denda kepada Departemen Dalam Negeri dalam bentuk batu kekuatan, untuk menghapus rekor mereka dan mendapatkan posisi baru. Titik. Pada saat itu, Titan Dragongward adalah keturunan turun-temurun dari seseorang dari keluarga kekaisaran yang telah jatuh begitu rendah dalam masyarakat sehingga dia tinggal di antara rakyat jelata. Cerita itu mungkin sebuah sampul, dan dia mungkin memiliki identitas lain sama sekali. Adapun Titan Duelbringer, dia sebelumnya bekerja di Departemen Dalam Negeri dan dikirim sebagai utusan ke dunia bawah untuk menangani masalah kecil. Sayangnya, dia gagal dalam misinya dan dikatakan telah terbunuh. Entah bagaimana, dia selamat dan dia menyelinap kembali ke sini, melumasi telapak tangan di sana-sini di Departemen Dalam Negeri, dan mulai menyusun jaringan sekutu yang kuat. Faktanya, dia sangat berpengaruh sekarang sehingga kata-katanya terkadang melebihi kata-kataku. Dan karena dia memegang posisi di Departemen Dalam Negeri dan Departemen Klan Kekaisaran, kecuali jika Inspektur Klan Kekaisaran dan saya sendiri bekerja sama, dia terlalu kuat untuk dihadapi.
Ada yang tidak beres di sini, kata putra mahkota, lalu sedikit senyum muncul di wajahnya. Kisah Titan Dragongward benar-benar palsu. Mungkin itulah yang bisa kita gunakan untuk menekannya. Kamu pikir dia penipu, kata salah satu pangeran besar lainnya. Tapi dia pasti memiliki darah Titan. Kita semua bisa merasakannya. Faktanya, darahnya sangat kuat sehingga dia tampak seperti anggota klan dari generasi sebelumnya. Itulah yang sangat mencurigakan, kata putra mahkota. Darahnya sangat murni sehingga sepertinya itu palsu. Mempertimbangkan berapa generasi telah berlalu, darah Titan di rumah kekaisaran lemah. Itu dapat diperkuat dengan jenis kultivasi tertentu yang sulit, tetapi bagaimana mungkin dia memiliki akses ke teknik seperti itu? Dari apa yang saya tahu, Dragongward Titan ini adalah ancaman terbesar yang kita hadapi, dan saya bahkan curiga dia ingin menggulingkan dinasti. Sayangnya, dia adalah seorang pangeran besar dan bersekutu dengan putri terkemuka Jadeval. Oleh karena itu, kita tidak bisa bergerak melawannya secara terbuka, dan pembunuhan tidak bijaksana. Untuk saat ini, kita hanya perlu mengawasinya dan memasang jebakan yang tidak akan pernah bisa dia hindari. Apa sebenarnya yang ada dalam pikiranmu? Putra mahkota Bangga Warpatiens berkata, sangat menyadari bahwa putra mahkota penuh teka-teki, tidak mungkin diprediksi, dan jauh lebih cerdas daripada para pangeran besar pada umumnya. Kita mulai dengan menginterogasi Titan Duelbringer, jawab putra mahkota dengan dingin. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan terjadi dengannya. Suruh dia diam-diam ditangkap, menggunakan kegagalan misinya di dunia bawah sebagai dalih. Tuduh dia juga menyuap pejabat. Saya menolak untuk percaya bahwa Titan Dragongward akan dapat memberikan alasan yang masuk akal untuk ikut campur. Dia baru saja diangkat sebagai Pangeran Agung, jadi jika dia melanggar aturan apapun, itu akan membuatnya lebih mudah untuk bergerak melawannya. Cerdik, sangat pintar, kata Pangeran Agung lainnya. Kami menginterogasi Titan Duelbringer dan melihat bagaimana reaksi Titan Dragongward. Rencana yang bagus. Tanpa sepengetahuan semua orang yang hadir, pria muda berbaju kuning dengan potongan bascut dan kanselir demi immortal disembunyikan di aula pertemuan yang sama, menguping rapat. Mengapa kamu tidak mengungkapkan bahwa Titan Dragongward sebenarnya adalah yang Ki Kanselir demi immortal bertanya. Jika kamu melakukannya, dia tidak akan bisa membangun pijakan di surga Kaisar Titan. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?